Yan. Hon, kenapa sayang? Ini aku baru lihat video. Ini susu. Makasih. Tidak apa sayang? Yang lagi viral kata orang yang ada di video ini, katanya setiap orang punya pengalaman mistis. Benar nggak itu? Bisa benar bisa iya, tapi kebanyakan memang orang pasti punya pengalaman mistis atau pengalaman horor. Terus kalau Ayam punya pengalaman mistis nggak? Pengalaman mistis, sesuatu yang tidak dimasuk akal. Aku pernah sih ada. Yang kejadiannya nyata. Tetangga. Ya. Bentar. Jadi ceritanya gini ya. Aku punya tetangga. Aku waktu itu usia 7-8 tahunan deh, waktu masih masuk SD, baru masuk SD. Nah kemudian tetangga itu hilang selama 7 hari. Kemana? Ibu-ibu usia 56 tahun, gak tahu kemana. Jadi kronologisnya gini. Iya. Pada waktu itu si ibu itu dalam keadaan sakit. Sakitnya sekitar 2 bulanan. Wah, lama banget. Sakit apa? Penyakitnya demam, panas. Tapi nggak tahu ya, soalnya kan itu kan daerahnya kampung. Itu kartu keluarga atau rumahnya itu hanya 45 rumah. Kiri, kanan, depan, belakangnya itu hutan. Sedikit banget ya penduduknya. Ya, itu kalau paling dekat ke kampung tetangga, itu sekitar 1 jam perjalanan. Jalan kaki. Saking jauhnya. Saking jauhnya itu, waktu itu kesan tuh jarang sekali ada kendaraan. Tahun berapa ya? Tahun 2003-an waktu itu. Masih sangat kampung sekali di situ, dan sekarang pun masih kampung. Kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi si ibu itu waktu itu sakit, udah 2 bulan. Kita sebut saja namanya Rumina. Iya. Ibu Rumina ini nama samaran ya, nggak asli namanya, takutnya keluarganya nggak mau disebutin nama aslinya ya. Sebut aja namanya Ibu Rumina. Dia sakit udah 2 bulan. Nah pada waktu sakit dia hilang, dan itu buat geger satu kampung. Hilang itu nggak ada. Sore-sore waktu itu nggak hujan, musim kemarau, memang musim panas. Jadi sore sekitar pukul 4 sore si ibu tuh hilang. Pertamanya si anaknya yang memang ngerawat, ngejaga di rumahnya itu, ibunya hilang. Dia pikir paling dia ke WC, ke jamban. Dulu kan kalau di sana tuh bukan WC yang kayak sekarang ya. Itu kan di jamban. Maksudnya jamban itu ada kolam, terus ada jambannya itu kan buat BAB di sana, terus mandi di sana. Ya di atas kolam ikan kan? Itu. Nah, si anaknya pikir si ibunya ke jamban, ke WC itu. Tapi dia pikir lagi, kalau si ibunya sampai ke jamban, ke WC, itu kan si ibunya nggak kuat. Nah, terus kemudian dilihatlah ke sana, ternyata nggak ada. Nggak ada. Kagetlah di situ, dicari, sampai nggak ada, sampai gegerlah satu kampung itu, sampai semua orang mencari. Termasuk aku juga ikut waktu itu mencari. Ini orang kemana? Ibu ini kemana gitu. Sampai mau maghrib nggak ada, nggak ketemu pokoknya. Sampai malam, dan itu RT RW ada di sana, bahkan kepala desanya juga dipanggil. Jadi kepala desa tuh nggak satu kampung di situ. Kepala desanya beda kampung lagi. Tapi ada yang manggil, ceritanya ada di situ. Semua ada aparat desa segala macam sampai mencari. 1 hari pencarian tuh nggak ada pokoknya, kemana-mana dicari. Ceritanya sampai 1 minggu pencarian. Nggak ditemukan. Sampai 1 minggu tersebut si ibunya ada, bukan ketemu, tapi balik lagi. Bisa balik lagi? Dia pergi kemana gitu, ke kota? Aku nggak tahu, nggak mungkin. Ibunya kan keadaan sakit. Dia hilang selama 7 hari pencarian. Itu masih dicari sampai 7 hari. Orang di sana nggak aman, nggak tentram, was-was, takut kemana si ibunya. Setelah 7 hari kembali dia pulang ke rumah pagi-pagi. Terus ceritanya?
Nah setelah pulang terus ibu nggak bisa ditanya ibu dari mana kemana. Setelah 2 hari baru si ibu tuh bisa cerita. Lama juga ya. Sadarnya berarti pas pulang dia dalam keadaan nggak sadar juga tuh. Belum sadar tapi belum bisa ditanya. Iya. Mungkin belum sadar waktu itu. Iya. Setelah 2 hari ditanya baru dia mau bercerita. Jadi ternyata kronologisnya kata si ibu itu, waktu dia sakit ada seorang laki-laki yang menjemput dia. Laki-laki kata si ibu itu sore itu. Dalam keadaan sakit, kamu harus ikut dengan saya. Kalau kata maksudnya itu kan bahasa Sunda ya. Iya. Kamu harus ikut dengan saya katanya. Si ibu tuh nanya, kamu siapa? Ini cerita si ibu ya. Iya. Aku sudah terjemahkan. Aku leluhurmu katanya. Terus kemudian si ibu tuh dipaksa diseret katanya. Diseret sama laki-laki itu? Sama laki-laki itu diseret katanya. Terus? Dia dibawa ke, aku sampai merinding soalnya aku juga mendengarkan cerita si ibu itu langsung gitu. Nah si ibu itu dibawa ke gunung. Kata si ibu dibawa ke gunung, ke hutan. Terus? Sampai ke ininya berdarah kata si ibu. Tapi pas pulang enggak, itu sampai berdarah sakit. Luka-luka. Dibawalah ke hutan. Tapi di hutan itu ternyata itu nggak sepi, ternyata ramai banyak orang katanya. Tapi berkomplot. Di sini ada satu kelompok, dibawa lagi ke sini ada satu kelompok lagi di sini. Jadi si ibu itu melakukan sebuah perjalanan semacam spiritual. Tapi anehnya kan si ibunya juga hilang gitu. Biasanya kan orang dalam keadaan tidak sadar mimpi atau mimpi dibawa sukmanya biasanya kan ceritanya seperti ini. Si ibunya kan hilang sampai hilang. Tapi kita nggak tahu sebetulnya si ibu itu ada di mana. Mungkin di belakang rumahnya memang nggak ketemu, misalkan sembunyi di bawah tumpukan jerami atau apa, kita nggak tahu. Tapi memang dari cerita si ibu itu memang begitu ceritanya, dibawa ke hutan kemana, ketemu dikenalkan sama si karunya itu, ini anak saya loh, ini anak saya. Oh jadi si ibu dikenalin. Sama yang dilihat di sana. Yang dilihat yang banyak orang itu. Makanannya di sana dijamu gitu, makanan yang enak-enak. Tapi si ibu nggak makan. Nah terus perjalanannya seperti itu, dari gunung ke gunung, diseret katanya, sampai sakit-sakit badannya. Bahaya itu. Nah setelah itu, singkat ceritanya memang kejadian seperti itu terus. Menurut si ibu itu nggak lama, cuman 1 hari, 2 hari kalau nggak salah, pikiran si ibu tuh, perasaan si ibu itu. Nah tiba-tiba dia ingat bahwa saya punya keluarga, tempat saya bukan di sini. Apakah saya sudah mati atau tidak gitu. Jadi si ibu tuh tiba-tiba memiliki kesadaran itu. Jadi dia sadar punya keluarga. Dia punya kehidupan gitu, bukan yang itu kehidupan. Terus kemudian si ibu tuh ingat, mungkin waktu subuh mungkin ya, gelap. Si ibu sadar bahwa ini hutan dalam keadaan gelap. Jadi pas perjalanan si ibu itu tuh nggak ketemu malam. Rasanya siang aja. Pas waktu itu dia ingat gelap, hutan belantara, tetapi di hutan itu di bawahnya ada semacam lampu-lampu kelip gitu. Terus terdengar suara adzan. Si ibu astagfirullahaladzim, istighfar segala macam gitu, baca-baca. Dia sadar di sana. Dia sadar di sana. Terus melihat di bawah seperti, oh ini kampung saya gitu. Ada cahaya kelap-kelip, entah itu obor atau apa, karena waktu itu belum ada listrik kan di kampung itu. Nah terus kemudian si ibu itu baca gitu, ayat kursi segala macam, istighfar. Hilang lagi tuh kesadarannya, terang lagi, dibawa lagi sama makhluk itu. Sekarang perjalananmu sudah selesai, kamu pulang katanya. Jadi hanya dikenalkan saja mungkin ke apa namanya, ke leluhurnya yang lain kayaknya ya, ke kerabatnya mungkin atau ke mana. Nah setelah itu si ibu itu sadar, pulang itu pagi. Pulang itu harus ke sana pagi. Jadi sampai di rumah, sampai keluarga yang jauh juga nengok sampai ke sana. Itu bukan cerita hoax karena aku ada jadi saksi di situ.
Iya, iya, iya. Dan Iya. memang itu pengalaman yang apa ya, yang aneh gitu loh dalam, menurut aku horor gitu loh. Jadi pengalaman horornya itu bukan terjadi pada aku sendiri ya, Iya. pada si ibu Rumia itu. Iya, Kok bisa ya itu si ibu tuh tinggal, maksudnya selama 7 hari hilang, Mm-mm. dia itu ada di mana? Soalnya kan bukan satu orang mencarinya, satu kampung, bahkan dari kampung lain juga ada yang ikut mencari. Oh. Terus si ibu itu dalam keadaan sakit. Secara logika orang sakit kan nggak mungkin bisa Tapi jalan-jalan. si ibu nggak pas bangun, beliau bilangnya di mana? Pas sadar? Nggak Pas- bilang. Pas sadar itu, pas pulang ke rumah juga sadar sebetulnya, tapi dia nggak bisa cerita. Nggak kan bangun mungkin dari alam sana, dia tuh posisinya ada di mana? Nggak tahu dia. Ada di belakang rumah. Jadi pas udah kamu pulang, Ya. itu dalam keadaan gelap, tapi gelap mau pagi kan. Dan memang sampai rumah juga dia pagi, sekitar 5:30 sudah sampai rumah. Jadi masuk rumah, keluarganya histeris, ibu dari mana, segala macam ditanya, si ibunya nggak jawab. 1 hari sampai 2 hari baru dia bisa cerita. Mungkin karena shock dia nggak mau cerita. Dia pastilah Ya. mengalami takut segala macam. Tapi setelah itu dia sembuh. Sakitnya sembuh. Sakitnya. Ya. Mistis banget ya itu sih. Ya, itu pengalaman mistis. Jadi setiap orang pasti punya pengalaman mistis dari pribadi atau dari pengalaman orang Orang lain. lain. Tapi kenapa aku ciptakan itu sebagai pengalaman horor? Karena itu bukan cerita orang yang hanya mulut, tapi aku malah menyaksikan secara langsung kejadian itu. Iya, itu kan kisahnya kan menurut kita itu kan aneh ya. Aneh sekali. Iya. Si ibu itu kan sakit, terus kalau misalkan dicari nggak ada, bisa saja kan sembunyi. Tapi ini kan semua orang mencari loh ke titik-titik yang sekiranya si ibu ada di situ. Aku sih penasaran ya, si ibu itu pas sadar, pas dipulangkan oleh leluhurnya itu, dia itu posisi di mana gitu. Maksudnya? Ya kan kalau kita pingsan, tiba-tiba kalau kita kan pingsan di jalan. Ya. Nah, sadar kan kalau ada yang ngebantuin kita udah ada di rumah sakit, kadang ada kalau pingsannya tengah jalan ada di sisi jalan, atau bisa juga udah pulang dibawa ke rumah orang yang nolong. Nah, ini si ibu pas sadar, masa tiba-tiba dikembalikan langsung pulang? Kan mungkin enggak, dalam kondisi tidur terus dia bangun pasti dia sadar di mana. Dia Posisi pertama. nggak merasa tidur. Dia merasa dia melakukan perjalanan, dan ketika sampai diantar ke belakang rumahnya kan itu hutan ya. Memang rumah itu kan, kampung itu di kaki gunung. Jadi banyak hutan, terus pemukim penduduknya itu di tengah-tengah hutan gitu. Iya, tengah hutan. Jadi si ibu itu persis di belakang kampung, belakang rumah. Jadi di situ memang bukan tempat rumah, maksudnya di kebun gitu, kebun warga itu. Kamu pulang, si ibu memang tahu itu kampung dia, jadi dia paham jalannya kemana dia harus pulang, walaupun waktu itu ya belum terang banget itu karena si pagi. Oh, Selepas berarti subuh. itu dibawa raganya nggak disimpan ya, itu Enggak. benar-benar diambil suku Iya, sama raganya. raganya. Kalau misalkan ada kan cerita orang yang, aku merinding, cerita orang yang dibawa sukmanya itu kan banyak Iya. kan. Ini kan kalau misalkan raganya disimpan, otomatis kan ketemu sama warga, atau misalkan melakukan perjalanannya dia terbaring di tempat tidur, terus dia nggak sadar selama berhari-hari, itu kan Iya. banyak yang kejadian seperti ini. Iya, iya. Ini hilang dengan orang-orang ya, dengan jasadnya maksudnya, bukan sukmanya. Kalau misalkan sukmanya, bahkan sama itu juga katanya orang-orang pintar gitu, ada di situ sampai mediasi segala macam, nggak ketemu, nggak tahu si ibu di mana. Berarti ditutup ya, kalau ini sama leluhurnya mungkin. Mungkin dia mau ngenalin ini loh, mau mengenalkan si ibunya. ibu itu. Pas dia mengenalkan ke orang-orang yang ada di sana, dia mengatakan ini anak saya gitu. Jadi dikenalin, nggak tahu, mungkin itu memang dari leluhurnya mungkin ya. Iya. Tapi cerita pas si ibu menceritakan itu juga aku ada di sana. Itu pengalaman aku yang menurut aku itu sangat di luar. Akal. Iya, soalnya kan lama sekali kan, 7 hari, 7 Iya. hari 7 malam. Itu sih.
Kamu Seru juga ya. kalau Punya misalkan- pengalaman itu. kalau misalkan enggak, saya yakin banyak juga orang yang mengalami pengalaman horor mistis, pasti banyak juga. Aku punya nggak ya? Pasti orang punya. Coba kecil apa? Oke, next aku mau ingat-ingat. Takutnya aku punya. Next kita cerita ya. Oke.